Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, pelajar Nahdiyin dan Sholihin? Kali ini kita berjumpa lagi dengan pembelajaran ke-N1 atau Aswajah dengan materi Ukhuwah Nahdiyah. Langsung saja yuk kita mulai. Ukhuwah kita mulai dengan definisi dari ukhuwah. Cara bahasa yaitu berarti sikap persaudaraan. Sedangkan ukhuwah Nahdiyah sendiri adalah konsep persaudaraan yang dikembangkan menurut perspektif Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang menganut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam penjabarannya, ukhuwah Nahdiyah terjabarkan dalam 3 macam ukhuwah atau tri ukhuwah Nahdiyah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara sesama umat Islam. Sebagai seorang muslim, kita adalah ibarat bangunan yang saling mengokohkan dan merupakan saudara yang tidak boleh saling membenci, melainkan harus saling menjaga tali ukhuwah. Yang berikutnya adalah ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sebangsa dan setanah air, terutama di negara kita, bangsa kita yang terdiri dari banyak sekali suku bangsa. Kita harus selalu menjalin tali ukhuwah watoniyah sehingga kita merasa sebagai satu saudara. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah atau persaudaraan antar sesama manusia. Sebagai makhluk Allah di muka bumi, kita harus saling menjaga persaudaraan sesama umat manusia. Berikut adalah penerapan sikap ukhuwah Islamiyah. Gambar yang pertama menunjukkan sikap berjabat tangan antar sesama atau musyafahah. Kemudian gambar yang kedua adalah saling memberi hadiah yang menyenangkan. Yang gambar ketiga adalah menjaga silaturahim dengan saling beranjang sana atau kunjung mengunjungi. Nah, kalau yang ini adalah penerapan sikap ukhuwah watoniyah. Gambar yang pertama, bagaimana kita bersikap menjaga kerukunan antar umat beragama. Kemudian gambar yang ketiga menampakkan persahabatan antar suku. Yang berikutnya adalah penerapan sikap ukhuwah basyariyah, yaitu saling menjaga hubungan baik dengan antar suku. Berikut adalah keutamaan dan hikmah ukhuwah. Mengapa kita harus senantiasa menjaga sikap ukhuwah? Yang pertama, karena ukhuwah nantinya akan menciptakan wihdah atau persaudaraan, persatuan. Ada pepatah atau peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita akan memperkuat tali ukhuwah. Yang kedua, ukhuwah akan menciptakan quwwah atau kekuatan. Tali ukhuwah yang erat akan menciptakan kekuatan yang besar sehingga kita menjadi satu bangunan yang kokoh ibaratnya. Yang ketiga, ukhuwah akan menciptakan mahabbah atau kasih sayang sehingga tidak ada lagi rasa benci, rasa dendam atau rasa permusuhan yang berlebihan. Berikut adalah sikap-sikap yang mengokohkan ukhuwah. Yang pertama adalah ta'aruf atau saling mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Yang kedua adalah tasamu, saling menghargai perbedaan, saling menghargai argumen, saling menghargai pendapat masing-masing. Yang ketiga, ini contoh penerapan sikap-sikap yang mengokohkan ukhuwah adalah ta'awun, yaitu tolong menolong. Tentunya adalah tolong menolong dalam kebajikan, bukan dalam kemaksiatan. Berikutnya adalah
sikap ta'lamun atau saling mendukung, saling bersinergi, dan saling menopang. Yang berikutnya adalah sikap at-tarahum, yaitu menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Sikap-sikap yang dapat mengganggu ukhuwah, yang pertama sahriyah, yaitu saling menghina. Yang kedua al-lams atau saling mencela. Ini yang banyak sekali terjadi fenomenanya di media sosial, banyak sekali terjadi pembulian atau perundungan yang endingnya akan mengakibatkan runtuhnya sebuah bangunan ukhuwah. Yang ketiga adalah ghibah atau menggunjing, ghibah atau menggunjing atau mengoreksi orang lain dari segi kekurangannya. Yang berikutnya adalah tajasus atau curiga yang berlebihan, selalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain tanpa mempedulikan bahwa orang lain juga memiliki banyak kelebihan. Berikutnya adalah suudon atau berburuk sangka, negative thinking yang berlebihan, sehingga kepada sesama tidak pernah merasa positive thinking atau husnudon. Terakhir adalah takabur. Takabur berawal dari rasa ujub atau bangga yang berlebihan, sehingga kemudian menimbulkan sikap takabur atau sombong yang akhirnya akan dapat mengganggu terciptanya sebuah ukhuwah. Demikian anak-anak materi yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.